Indonesia kembali dirundung aksi terorisme. Sebagian besar pelakunya adalah perempuan. Analisis keamanan di Amerika Serikat mencermati kelompok-kelompok terafiliasi ISIS semakin sering melakukan serangan dengan perempuan dan anak-anak. Dan hal itu tidak mengejutkan jika melihat sejarah serangan dari kelompok teroris JAD. It doesn't surprise me much at all if you look at the history of JAD and pro-Islamic State attacks in Indonesia since 2016. The vast majority have focused on two targets, either Christian churches or police stations. Peristiwa penyerangan markas besar Kepolisian Republik Indonesia oleh ZA yang berusia 25 tahun memberikan tanda bahwa perempuan menjadi korban tindakan radikalisme di Indonesia. Aksi terorisme yang melibatkan perempuan bukan kali ini terjadi. Keterlibatan perempuan menurut data dari Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada 2018 tercatat 13 perempuan yang terlibat dalam aksi teror. Sedangkan pada 2019 bertambah menjadi 15 orang, termasuk kasus yang meledakkan diri oleh istri Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara pada Maret 2019. Makassar, Sulawesi Selatan, konsisten dengan modus serangan kelompok jamaah Ansarud Daulah, JAD. Indonesia kembali dirundung aksi terorisme. Sebagian pelakunya adalah perempuan. Mengapa demikian? Kami akan membahas hal ini bersama dengan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, dan juga Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati. Terima kasih Pak Ahmad dan juga Bu Ratna telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Lagi-lagi kita mendapatkan duka lah, bisa dikatakan seperti itu ya, dengan aksi teror ini. Ini kalau kita lihat, tapi kali ini yang kemudian menjadi sorotan adalah siapa yang kemudian meneror, yaitu adalah perempuan. Mungkin saya ke Bu Ratna terlebih dahulu. Anda sendiri melihat sosok perempuan ini yang menjadi dikatakan aktor lah di sini ya, dibilangnya. Anda melihat keterlibatan perempuan dalam radikalisme ini seperti apa? Ya, Mbak Elisa, selamat siang para pemirsa semuanya. Ya, selama sepekan ini tadi seperti disampaikan, kita memang dikejutkan dengan berita aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi di dua tempat sekaligus, dan ini juga seperti tadi disampaikan menambah catatan dan deretan data sepanjang 3 tahun terakhir. Artinya ada fenomena kenaikan, peningkatan keterlibatan perempuan di dalam aksi-aksi terorisme. Nah, ini yang juga kemudian membuka pemahaman kita semua bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Kerentanan ini tentunya juga karena faktor sosial, faktor ekonomi, kemudian juga cara pandang, pola pikir terhadap ideologi, penafsiran-penafsiran budaya, doktrin-doktrin yang ini kemudian mendorong atau akhirnya menjadi inspirasi bagi sebagian atau perempuan-perempuan akhirnya terdorong untuk terlibat dalam aksi-aksi radikalisme atau terorisme ini, Mbak Elisa. Jadi ini ada kerentanan memang. Artinya kerentanan itulah yang dimanfaatkan oleh tim ataupun teroris ini hingga memanfaatkan wanita-wanita ini untuk terjun melakukan aksi ini. Betul, betul. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ada karena kerentanannya, karena ketidaktahuannya, perempuan menjadi sasaran yang kemudian diselundupi dengan pemahaman-pemahaman, dengan ideologi-ideologi, penafsiran-penafsiran budaya yang kemudian ini juga menjadi faktor penyebab utama keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme dan radikalisme dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke, biasanya apa sih Bu yang didapat juga mungkin data dari Kemen PPA sendiri, perempuan itu apa yang membuat akhirnya mereka terdorong? Apakah memang ikut-ikutan saja atau memang ada dorongan dari pihak keluarga atau seperti apa sih sebenarnya yang data didapat? Kami juga pasca ini menjadi introspeksi dan juga menjadi catatan bagi kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena adanya tren saat ini ketika perempuan mulai dilibatkan dalam aksi-aksi yang tentunya ini bertentangan dengan
artinya bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita juga kemarin mencoba membuka diskusi-diskusi apa sih sebetulnya yang menjadi faktor yang bisa kita identifikasi menjadi akar permasalahan dari keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme ini. Kemarin juga muncul bahwa ketika akses perempuan di ruang publik yang saat ini juga karena mungkin situasi-situasi tertentu ya, keterbatasan akses informasi, keterbatasan mereka untuk menyampaikan pandangan, menyampaikan sikap dan sebagainya, kemudian juga ada pengaruh faktor keluarga. Ya, ini juga tadi singgung ya, kerentanan dan ketahanan keluarga. Ini menjadi penting sekali karena disitulah sebetulnya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang akan melakukan internalisasi terhadap nilai-nilai sebetulnya. Nah, ini ketika ketahanan keluarga mulai goyah yang kemudian berdampak pada tentunya karena ketika ibu itu pasti lekat dengan anak begitu ya. Ini ada muncul nanti juga pola-pola pengasuhan, kemudian juga kita melihat bagaimana kesiapsiagaan kita sebetulnya Mbak Elisa ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ahmad ya, bahwa deteksi dini juga menjadi penting menurut kami ya, deteksi dini dan juga deteksi resiko, karena seringkali perempuan yang terlibat dalam aksi-aksi itu tidak tahu sebetulnya risikonya apa yang mereka lakukan itu dampaknya seperti apa ya, sekedar terlibat karena pemahaman tadi, minimnya pengetahuan, minimnya pemahaman yang kemudian ini menyebabkan mereka terlibat dalam arus-arus yang bertentangan dengan sebetulnya norma-norma dan juga aturan-aturan hukum yang berlaku khususnya dalam konteks ini terjadinya kasus-kasus radikalisme dan terorisme ya Mbak Elisa ya. Melihat ada ketahanan keluarga yang juga mulai harus menjadi perhatian kita semua. Dikatakan bahwa itu adalah ring pertama lah di mana keluarga di sini ya, seperti itu Bu Ratna. Saya beralih ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini tadi ya, kalau kita lihat tadi mungkin data terlebih dahulu, data dari BNPT sendiri sebenarnya sejauh ini adakah peningkatan? Karena kalau kita dengar tadi di mana di awal terjadi peningkatan di mana wanita sekarang sudah lebih banyak juga ikut serta dalam aksi-aksi radikalisme ini. Apakah benar data itu, Pak Ahmad? Baik, selamat siang untuk para pemirsa semuanya, Mbak Elisa. Jadi dari BNPT itu mendatakan semenjak diberlakukannya Undang-Undang tentang Teror nomor 5 tahun 2018 itu ada 34 ya pelaku teroris ya, pelaku terorisme, yang 28 itu narapidana terorisme masih di dalam tahanan atau di dalam sel, baik sel Densus maupun di lapas ya. Sementara yang 6 itu sudah ex napiter. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Ratna tadi, memang wanita ini kecenderungan dimanfaatkan oleh para pelaku teroris laki-laki karena kecenderungan wanita itu peka, perasa, kemudian juga emosionalnya cenderung labil, kemudian dia lebih taklid, ya taat betul sama suaminya, sehingga mudah sekali untuk dipengaruhi dan dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa interview kami, wanita kecenderungan, terutama kemarin yang kasus di serangan di Mabes Polri itu kan, itu kecenderungan aparat aparat jaganya kecenderungan agak AB kalau dengan wanita itu, ya beda kalau dengan yang laki-laki. Tapi dengan wanita seolah-olah kayak nggak mungkin lah ini wanita itu akan seperti itu ya. Tapi ternyata realita membuktikan bahwa ternyata modus saat ini lebih menggunakan wanita. Saya kira gitu. Arti kata bahwa benarkah ini sudah ada pergeseran, Pak Ahmad, bahwa kita taunya dulu aksi-aksi radikal terorisme itu memang lebih banyak dilakukan oleh pria, tapi saat ini dia memanfaatkan tadi kalau dikatakan ketulusan perempuan seperti itu, ketidaktahuan perempuan, inilah yang dimanfaatkan oleh mereka sehingga akhirnya mereka sekarang sudah mulai untuk menggeser ke perempuan, bahkan sekarang anak-anak juga sudah mulai diikut sertakan dalam aksi ini. Ya,
seperti yang tadi disampaikan bahwa wanita atau perempuan itu kan peka sekali, perasa sekali, sensitif sekali, dan kecenderungan emosionalnya itu labil, kemudian mudah taklid, kemudian biasanya kalau sudah membenci ya membenci banget, kalau udah cinta ya cinta banget. Nah, itu nanti Bu Ratna yang bisa menjelaskan ya, sehingga tipis perbedaan antara cinta dan bencinya itu. Nah, kemudian didukung oleh fenomena dunia maya. Ya. Fenomena dunia maya itu kita ketahui ada beberapa lembaga survei yang menyebutkan lebih dari 67% itu didominasi oleh literasi-literasi atau narasi-narasi keagamaan yang mengarah kepada radikalisme. Nah, kemudian apa korelasinya antara sikap intoleran yang diakibatkan oleh ideologi takfiri yang menjadi basic ideologi para pelaku teroris ini. Nah, ketika perempuan sudah terkontaminasi, sudah terdoktrin dengan ideologi takfiri, wah, maka sikap intoleran, sikap membenci dan totalitas dalam radikalisme dan terorisme akan luar biasa itu. Oke, baik. Tapi kalau biasanya memang perannya mereka sendiri memang disiapkan untuk melakukan aksi teror nggak sih Pak? Kalau di awal atau sampai sekarang mengalami perubahan nggak sih? Ya, Indonesia itu kan unik ya. Kalau misalnya kita di negeri-negeri konflik di Timur Tengah ataupun ISIS di Timur Tengah, di Irak, di Syria, itu kan nggak ada yang sekafah atau selengkap kayak peristiwa kayak di Surabaya kapan hari. Satu keluarga, suami, istri, anak diajak amaliyah. Sementara di sana itu kalau nggak laki-laki ya anak, atau fenomena berkembang ke perempuan. Nah, kemudian fenomena di bom Makassar kemarin juga mengajak suami istri, bahkan ada indikasi, ini masih dalam pendalaman, ada indikasi si perempuan atau istrinya itu sedang hamil. Ya, ini baru dalam pendalaman secara ini medis. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini karena tadi di awal juga dikatakan bahwa literasi yang masuk ataupun kurangyakah kita terkait dengan literasi terkait dengan terorisme ini, atau apa sebenarnya yang harus dilakukan. Kita akan menjawab ini usai jeda. Bu Ratna dan juga Pak Ahmad, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.